Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afzahal Ulawardani, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Saya akan menjelaskan mengenai historisitas Al-Quran. Selamat menonton. Baik, kita mulai. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir sebagai petunjuk umat Islam, penyempurna agama dan kitab sebelumnya, serta membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai historisitas Al-Quran. Yang pertama, mengenai Makki dan Madani. Makki adalah ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun ciri-ciri surah Makki yaitu terdapat ayat sajadah dan ayatnya cenderung pendek-pendek. Kemudian Madani adalah ayat yang diturunkan di Madinah dan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Adapun ciri-cirinya yaitu terdapat kata ya ayyuhalladzina amanu dan ayatnya cenderung panjang. Kemudian yang kedua ada nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Banyak ulama berpendapat bahwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan dengan adanya Quran surah Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalna fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, yang dimaksud malam Qadar yaitu malam Lailatul Qadar yang berada pada bulan Ramadan. Kemudian terdapat asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, yaitu yang pertama terdapat peristiwa baru, misalnya seperti kejadian Abu Lahab yang selalu menentang Nabi. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Lahab yang berisi mengenai ancaman kepada Abu Lahab dan istrinya. Dan yang kedua, dikarenakan Rasul ditanya suatu hal oleh umat. Kemudian yang ketiga mengenai nasih mansuh. Nasih mansuh adalah penghapusan suatu hukum yang datang kemudian. Bentuk-bentuk nasih mansuh ada 4, yaitu Quran yang dinasah dengan Quran, yang kedua Quran yang dinasah dengan hadis, dan yang ketiga hadis yang dinasah dengan Quran, dan yang keempat hadis yang dinasah dengan hadis. Terdapat contohnya nasih mansuh yaitu seperti ayat hukum perempuan atau laki-laki yang berzina maka akan dicambuk 100 kali. Nah, kemudian hukum ayat tersebut dinasah dengan hadis mengenai rajam pelaku zina. Kemudian yang keempat yaitu mengenai rasam Al-Quran. Rasam menurut bahasa yaitu menggambar, dan menurut istilah adalah penulisan dan pengumpulan mushaf Al-Quran yang ketika pada masa Nabi dilakukan dengan cara menghafal dan ditulis ketika memungkinkan, dan pada masa Abu Bakar pengumpulannya dengan cara membuat lembaran-lembaran. Kemudian pada masa Utsman bin Affan mulai terbentuknya mushaf Al-Quran. Adapun manfaat dari adanya rasam Al-Quran yaitu susunan Al-Quran menjadi berurutan, terjaga keautentikannya hingga sekarang, dan menyatukan kaum muslimin dengan satu mushaf. Kemudian yang kelima mengenai mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yaitu perkara yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran yaitu mengenai kebahasaan Al-Quran yang dinilai sangat indah dan tidak ada seorang pun yang dapat menirunya. Yang kedua mengenai sejarah-sejarah Al-Quran pada masa dahulu. Dan yang ketiga mengenai keasliannya yang hingga saat ini masih terjaga. Yang keempat yaitu Al-Quran hingga saat ini masih sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.